Dan apabila ada Yang bisa jadi host siapa? Yang bisa share screen. Ini tadi 96 yang belum serius. masukkan ke dalam blok 3 dari kanan. Sudah dapat ininya ya, Dok? Materinya ya? Maaf ini saya sambil SGD ini mahasiswa. Iya dong. Ingatkan buat spatula dilakukan terlebih dahulu. Saya bisa dan melakukan pendaratan. Materi diskusinya udah dapet ya? Di sini babak mingguan sampai dengan ketiga, mulai itu sampai dengan sini itu lah. Itu dia Deskrip dari spekter prestasi pemahaman. Berarti nonton mana Terus dari prestasi nomor 30 pertama dan pertama biasanya kita untuk sebagai pesan yang Dokter Ardiana boleh bantu kita untuk share screen. perubahan atau Nah, sampai kapan? Cuma dia emang nggak mau serius. Terus naik dua, dia itu yang suka tuh Anton V, jeruk, lengkeng. ya tayang kelibang nih. Kelibang ini. Langsung aja terakhir saling iya. Oh, kita kan pakai masker. Paniknya ada masuk di bagian salah. Apa dimakai? Iya. Ya. Apa itu ya? Coba sini Bude, coba Bude yang makan. Taipan yang liatin, Bude yang makan ya. nama itu juga dikaitkan dengan peningkatan risiko kanker payudara. Silakan dimulai, Dok. Keluarga dengan kanker Manis, putih salju. Iki malah enak loh, Pan. Es krim ini loh, malah. Kalau nggak mau, udah lagi yang makan. Ya, itu bang sampahnya dulu. Ini mau nggak? Kita pada diskusi kelompok diagnosa komunitas pada hari ini, diskusi kelompok ini membentuk tim. Terus kita mengidentifikasi permasalahan kesehatan dari data sekunder, data primer, menganalisis sekunder dan data primer untuk identifikasi masalah yang akan menjadi prioritas. Membuat prioritas masalah dengan metode Hanlon, membuat rencana intervensi masalah kesehatan di komunitas dengan membuat goal dan objektif, menyusun POA-nya sebagai latihan pekerjaan rumah. Langkah-langkahnya, langkah diskusi kita 2 menit, peserta menjadi, wow, kita cuma 8 orang, membaginya gimana nih ya? Bareng-bareng aja dok. Ya, Dokter Ardiana boleh di slide.
Langsung maju. Berarti langsung ke apa namanya pemicu, kasus pemicu aja dok. Monggo Dokter Henry untuk membacakan kasus pemicu ini dokter. Ya, siap. Pemicu Kecamatan X tercatat sebagai kecamatan yang daerah perbatasan dengan Papua. Dari catatan SKI atau Survei Kesehatan Indonesia pada tahun 2023 menunjukkan prevalensi yang tinggi untuk penyakit menular maupun tidak menular. Data penyakit menular antara lain ISPA, TBC, diare, ISK, dan hepatitis menduduki 5 penyakit terbanyak. Prevalensi ISPA sebesar 37%. Kasus baru TBC sebanyak 28%. Diare di angka 20%. ISK sebanyak 20%. Dan hepatitis 15%. Di samping itu terjadi peningkatan kasus baru ISK dari tahun ke tahun. Pada tahun 2017, kasus baru ISK sebanyak 23%, meningkat menjadi 28% di tahun 2022. Dari data provinsi didapat prevalensi ISPA sebesar 32%, kasus baru TBC 26%, diare di angka 25%, ISK 23%, dan hepatitis 10%. Dari data dan Pasifik Barat sebanyak 18% kasus baru. Data penyakit diare, dan hepatitis juga meningkat dari tahun ke tahun. Bahkan ada 2 orang meninggal karena diare. Dan data 3 balita meninggal akibat tiga balita meninggal akibat hepatitis B. Selanjutnya dari data Kecamatan X bermaksud menurunkan prevalensi penyakit menular dan tidak menular minimal sebesar 3-5% dalam waktu 3 bulan. Data penyakit tidak menular di Kecamatan X relatif bagus dibanding dengan Kecamatan Y yang terletak di sebelahnya. Tetapi data balita stunting masih tinggi, yaitu di angka 31%. Prevalensi balita stunting pada tahun 2019 sebanyak 30%, meningkat menjadi 31% di tahun 2022. Prevalensi stunting di tingkat nasional dan provinsi sebesar 30%. Prevalensi penyakit diabetes mellitus sebesar 18%, dan prevalensi stroke sebesar 15%. Dari hasil survei salah satu tenaga puskesmas B di Kecamatan X pada tahun 2024, didapatkan bahwa kader kesehatan di Kecamatan X jumlahnya cukup banyak. Mohon maaf, Dokter Ardiana agak dinaikin. Halo, ya, diturun, ya, oke. Dari hasil survei salah satu tenaga puskesmas B di Kecamatan X pada tahun 2024 didapatkan bahwa kader kesehatan di Kecamatan X jumlahnya cukup banyak, tetapi posyandu yang aktif mengalami penurunan. Kecamatan X mempunyai fasilitas 2 puskesmas, home care, layanan farmasi, fasilitas medis sukarela,
pojok gizi, Kecamatan Ek juga tidak pernah kekurangan obat-obatan, khususnya obat untuk penyakit tidak menular. Dari data yang diperoleh, ternyata kader yang jumlahnya cukup banyak tersebut belum penyuluhan terkait penyakit menular dan tidak menular. Tetapi untuk penyakit diabetes mellitus sudah sering diberi penyuluhan. Dan dari hasil survei didapatkan pengetahuan tentang stunting dan TBC, hepatitis, dan diare masih kurang. Dari informasi perwakilan kader kesehatan belum pernah dilakukan screening balita stunting, TBC, sehingga masalah penyakit tidak menular dan menular juga belum pernah banyak dipahami oleh masyarakat Kecamatan Ek. Data penyakit menular dan faktor-faktor yang menjadi faktor resiko di Kecamatan Ek juga masih rendah. Antara lain angka personal hygiene, kesadaran ibu hamil untuk memeriksa balitanya ke puskesmas masih rendah. Jumlah balita yang hadir di posyandu juga masih rendah, yaitu 45%. Dan dari segi ekonomi masih tergolong menengah ke bawah. Tetapi pemerintah pusat memberi prioritas untuk daerah perbatasan dan terpencil, sehingga pendanaannya ditanggung asal membuat proposal pengajuan program. Pelayanan kesehatan balita belum mencapai target. Dari hasil survei juga didapatkan bahwa masyarakat sangat patuh pada pemerintah dan mempunyai minat yang tinggi untuk menyelesaikan masalah kesehatan di Kecamatan Ek. Oke, terima kasih. Terima kasih Dokter Henry. Jadi Ya, yang terima kasih. kita mau bahas saat ini diskusi tentang di pemicuan COVID-19. Ya, melatih.
Halo dok, maaf ini sampai di mana tadi diskusinya dok? Baru membaca Ya dok, ini kita dok. masih Ini mau ya, membahas tentang kriteria. ya Hmm. tadi sudah dibacain Mm-mm. materinya dok. Jadi cari yang permasalahan-permasalahannya dok, langkah-langkahnya. Hmm. ada kalau kita konsiderasi nomor. Oke. Iya, bentar. Dokter Henry ada masukan, Oh. Dokter Henry ada penyampaian apa? Ini yang Dari peringkatnya dipermasalahkan kita ada, hitung dari mana yang tertinggi? ini kan yang dipermasalahkan ini ada beberapa penyakit yang dibahas tentang ISPA 32%, TBC 26%, diare 25%, ISK 23%, hepatitis 10%, kemudian ada 2 orang meninggal balita karena hepatitis, itu problemnya. Terus tapi kecamatan tidak mau. Oh, kalau kecamatan kemudian ada stunting di tahun 2019 tinggi 31%. Diabetes ini 18% dan stroke 15% di Kecamatan Ek. Kalau yang tadi data ya kira-kira gitu. Jadi yang dipermasalahkan ISPA, TBC, diare, hepatitis, dan ISK yang meningkat dari tahun 2017 sampai 2022 meningkat 5%, dari 23% menjadi 28% ISK-nya. Itu. Kemudian ini di Kecamatan Eki ini diakibatkan karena personal higien yang rendah. Kesadaran ibu hamil juga untuk memeriksakan balitanya ke puskesmas rendah. Jumlah balita yang hadir ke posyandu juga rendah, sekitar 45%. Terus ekonomi rendah juga, menengah ke bawah. Tapi pemerintah di sini memang memberi prioritas pada daerah perbatasan dan terpencil. Yang penting daerah itu membuat proposal dan pengajuan program sehingga pendananya ditanggung oleh pemerintah. Kemudian pelayanan kesehatan balita belum mencapai target. Masyarakat dan sangat patuh pada pemerintah, mempunyai minat yang tinggi untuk menyelesaikan. Jadi sebenarnya masyarakat punya keinginan untuk menyelesaikan masalah di Kecamatan Ek ini. Gitu kira-kira. Dokter-dokter sekalian. Yang harus kita ini bahas ini kira-kira
Pemberian penilai berdasarkan kriteria khusus. Jadi peringkat, ukuran masalah dengan presentasi, kemudian keseriusan masalah dan efektivitas. Kita harus memberi peringkat ya. Kira-kira gimana ini teman-teman? Iya dok, permasalahan. Tadi sudah ya dok permasalahannya. Iya, di Kecamatan Ek, di perbatasan Papua. Yaitu tentang ISPA, TBC, diare, ISK, hepatitis. Itu 5 terbanyak. Cuma terbanyak. Iya. Ini kita Jadi, mau Dok, langsung diketik dok. ketik aja kali ya dok ya, biar langsung ya dok. Iya. Iya, iya. Oke. Heeh. Kalau aku permasalahan mungkin dari mennya dulu kali ya. Di sini kan dia banyak kader, tapi penyuluhannya nggak dapat Ada gitu. berapa? Iya. Problem lagi ada yang meninggal akibat hepatitis, 3 balita di Kecamatan Ek ini ya. Permasalahannya belum pernah dilakukan screening ya, screening balita stunting TBC, sehingga penyakit masalah tidak menular dan menular juga banyak dipengaruhi. Kalau kader di sini cukup banyak ya keterangannya ya. Iya, dia banyak tapi ini dok, tapi Nggak tidak aktif, apa ya, ibarat nggak kata, aktif. iya nggak aktif gitu, nggak ngelakuin Ah, penyuluhan, terutama ya, yang melakukan screeningnya juga, yang kayak gitu. ya. Kader banyak tapi tidak aktif. Tidak aktif, ya. Karena tapi katanya belum dapat pelatihan kayak gitu kan ya dok ya. Mm-mm. Kader yang tersebut belum pernah mendapat penyuluhan tentang penyakit menular dan tidak menular. Tapi untuk penyakit diabetes sudah sering diberi penyuluhan. Nah, katanya gitu. Mm-mm. Jadi untuk stunting, TBC, hepatitis, diare, pengetahuan mereka masih kurang. Stunting, TBC, hepatitis, diare. Mereka Berarti masih kurang penyuluhannya pengetahuan. kurang ini ya, kurang apa namanya majemuk. Kalau yang di screening ataupun dikasih penyuluhan itu cuma DM terus-terusan. DM, ya, DM itu udah cukup pengetahuan mereka, tapi tentang stunting, TBC, hepatitis, diare masih kurang. Informasi. Dan tentang balita stunting, TBC mereka belum pernah screening. Belum pernah screening. Stunting TBC. Eh, kemudian ya higiennya rendah. Higiennya rendah di daerah Kecamatan Ek ini. Itu problem-problemnya. Kesadaran ibu hamil untuk periksakan balitanya ke puskes juga berendah. Jumlah yang hadir ke posyandu juga masih rendah, yaitu sekitar 45%. Ini mau langsung Gitu. diketik apa gimana ya dok? Nanti untuk nyari magnitude severity langsung kita diskusikan ini enggak? Iya, bisa diketik nggak apa-apa dok, Ini supaya kita tahu ini. Jadi kan kalau bentuk tulisan ini eh, agak agak itu ya susah ya analisisnya. Yang ngetik siapa ya, dok? Maaf. ini yang share screen tadi siapa ya? Dokter Adriana itu sambil save visit dia kayaknya nggak bisa sambil ngetik. Aku pakai HP aku.
Doktin bawa laptop nggak saya? Bisa, cuma mungkin nanti ke 10.45 aku pakai HP. Nggak apa-apa sih dok, nggak apa-apa. Lumayan ya. Ya udah. Ini Oh, bisa di stop lumayan lah. dulu ya, Bro, nggak? Ya, nanti kabarin 10.45 kabarin aja. Ini kita pada masih di luar semua. Udah kelihatan belum ya? Oke. Oke, ini dulu ya, apa ini aku Ya, buat tadi Ya. yang HIV. Urutannya yang Dokter Henry boleh Ya, dibaca. jadi problemnya di daerah Kecamatan Ek ini ada ISPA, TBC, diare, ISK, dan hepatitis. diare. Oh, bisa di ini ya. Dia Belum bisa di edit. ISPA-nya Sebentar dong. Enable ya. editor. Oke. Yang pertama apa tadi dok? ISPA ya? ISPA. Kayak gini. ISPA. Diare, Itu hepatitis. diare. TBC dulu. TBC. TBC. ISPA, TBC. ISPA, TBC, diare, ISK. ISPA, TBC. Maaf. ISPA, TBC. ISPA, Diare. TBC, diare, ISK. Dokter Ita jangan ISK. nangis, Dokter Ita. ISK. Jangan sedih kayak gitu. Ngerocos terus nih loh. Hepatitis. Pokoknya Terus? hepatitis dok. Ya. Jadi ISPA-nya 37%. Ini ada ini enggak ya? ISPA-nya 37% di sampingnya atau di mana tuh dok ya isinya? ISPA-nya 37%, TBC-nya 28%. Itu masuk ke mana ya dok? Magnitude severity ini Apa apa di nih? sampingnya aja Ini dulu ya? ya dok ya? Gimana? Ukuran masalah ya? Ukuran masalah. Ukuran masalah. Apa di sampingnya aja dok ya? Sementara gitu. Daripada bingung. Di samping tulisan itu kita buat aja ya dalam kurung. Di Aku tulis di samping. akhir dulu ya. Susah Oh boleh. ngeditnya. Boleh. Oke, ISPA berapa? Dokter maaf agak gede suaranya di sini agak ini karena ISPA sampai pelayanan. 37% dok. 7%. TBC TBC? 28%. Oke, diare? Diare 20%. 20%. ISK? ISK 20%. Oke. Hepatitis Hepatitis? 15%. Oke. Ini apa tadi nilai apa ini dok? Gimana? Itu Ini apa? nilai prevalensinya. Prevalensi. Oke. Prevalensinya. Makanya itu. Terus yang dari tahun ke tahun meningkat itu kasus ISK. ISK kenapa ini? Meningkat dari tahun ke tahun. Jadi 2017 dia menjadi 28% pada tahun 2022. Ini ya meningkat jadi 28%. 2017, ya dari tahun 2017 sampai 2022. 23% jadi 28%, maaf dok. 28% kan? 23% menjadi 28% di tahun 2022. 2022. Ya. Tuh. Kemudian kalau paling cepat April, paling ISPA juga kemarin tadi malam aja
Itu tafsirannya baru katanya baru Panggilan mau. 35. Ah, yang benar. Panggilan mau. Stunting apa ya? Ini oke. Ya. Kemudian apa ya? Ini problem di salah satu puskesmas B di Kecamatan Ek. Puskesmas B di Kecamatan Ek ini 2024 itu kader kesehatannya jumlahnya cukup banyak. Tapi posyandu yang aktif mengalami penurunan. Kalau fasilitasnya di Kecamatan Ek ini 2 puskesmas home care. Fasilitasnya Dua 2 puskesmas home care. puskesmas home care ya. Home care. Heeh. Ini Terus problemnya ya, Dok ya? ini masuk problem karena mereka apa ya? Puskesmasnya sebenarnya fasilitasnya udah lumayan. Ada home care, ada layanan farmasi, ada fasilitas medis sukarela dan pojok gizi. Tetapi sering pernah kekurangan obat. Nah, itu masalahnya. Problemnya di situ. Fasilitasnya Kekurangan oke. obat. Kekurangan obat untuk penyakit tidak menular. Menular Jadi seperti problemnya DM ya? Apa? ya, Obat apa ya yang kurang boleh. di DM ya? Ya boleh. Ke puskesmas masih bisa melakukan Heeh. home care sudah bilang. Terus kendala lagi, kadernya cukup banyak, tapi belum pernah penyuluhan terkait penyakit menular dan tidak menular. Ini sama dengan yang satu ini, Dok. Salah satu puskesmas apa Iya, itu beda lagi? masih puskesmas ini, Kecamatan Ek ini. Oke. Masih di satu puskes itu, di Kecamatan Ek. Problem yang ketiga berarti ini ya, Dok. Iya. Mm. Puskesmas. Jadi Apa tadi, Dok? Kecamatan Puskesmas. Ek ini, jadi Kecamatan Ek ini punya kadernya banyak, tapi belum pernah mendapat penyuluhan terkait penyakit menular. Belum pernah Mendapat penyuluhan mendapatkan terkait penyakit menular dan tidak menular. Mm-mm. Mendapatkan pelatihan kayaknya dok. Iya. Pelatihan penyuluhan Iya. terkait penyakit menular dan tidak menular. Iya, benar. gini ya. Kecamatan X memiliki kader yang Ah, banyak, tapi belum pernah mendapatkan Iya. pelatihan penyuluhan terkait penyakit menular dan tidak menular. Terus yang strip yang Benar. berikutnya pengetahuan stunting dan TB. Mm-mm. Pengetahuan stunting dan TB, Stunting, hepatitis, diare kurang. dan diare masih kurang. Iya. Hepatitis dan diare Masih kurang. Terus strip yang berikutnya belum pernah dilakukan screening Balita stunting. belum pernah dilakukan screening. Balita stunting. Apa, Dok? Belum pernah dilakukan screening Balita stunting. TBC. Dan TBC. TBC.
Iya. Hmm. Jadi penyakit menular dan tidak menular belum banyak dipahami oleh masyarakat di Kecamatan Eke ini. Dokter Putu, dok, Dan Ya, dari Dok. analisis sperma itu untuk pengisian ditemukan tabelnya seperti bahwa apa ya dok? dosis Kami belum spermia paham. Tabel yang mana ini, Dok? Tabel yang ini dok, apa metode Hanlon. Ini Itu kan Yang ada, di atas. iya dokter. Coba diturunkan, ini tidak kelihatan tabelnya. Pertama ada analisis mau ada analisis indeks lalu dia pada karena definisinya yang mau ya Makan aja nggak apa-apa. sehingga ada peringkat yang misalnya pada kasus tadi dijelaskan dan misalnya ini masih baru kita Ini tadi dihitung dengan apa, Dok? Sudah menghitung tadi atau belum? pada dan Yang Belum ada 37. perhitungan sih dok. Itu baru data dari teksnya dokter, dari Oh, kasusnya. baru dari teks aja. Belum Iya dokter, menghitung masih yang belum M. pengisian tabelnya dokter. Belum terbayang. Ini kalau tidak salah ada rumusnya bukan di atas itu? Rumus ini ya dok ya, apa namanya? Mm-mm. Yang di atasnya itu sebelum tabel ini dia ada menghitung skor prioritas. Itu sudah dicoba, Dok. Nilai skor prioritas A plus 2B kali C. Yang A plus 2B kali C. Untuk yang A itu kan nilai peringkat dari ukuran masalah kesehatan. Berarti yang B ISPA ya dok ya? Pakai mas itu tuh. Peringkatnya. Mm-mm. Kemudian peringkat keseriusan, yang B itu nilai peringkat keseriusan masalah, yang C nilai peringkat dari efektivitas. Berarti nilai peringkat dari ukuran masalah kesehatan tuh nilai yang tertinggi ISPA ya dok, 37% gitu, 37. Mm-mm. Mm-mm. Terus ditambah 2 B-nya nilai peringkat dari kesemua kesehatan. Apa nilai angka kejadian kematian yang tertinggi atau kayak mana dok? Atau jumlah prevalensi kejadian yang tertinggi ya dok ya? Untuk yang B. Kasus baru 28. Sebentar. Prevalensi ISPA 37. TBC. Yang ketemu kasus ESP. Yang ketemu. Tadi waktu kuliahnya Prof. Andar ini ada dicontohkan menghitung nggak? Atau belum? Belum dokter. Oh, belum. Sebentar, saya cek dulu slide-nya Prof. Tadi rasanya KL.
Bentar ya dok, saya sedang mintakan contoh sama Prof. Andari ini. Itu Oh ya, sepertinya Dok. harus kita scoring dulu tabel apa namanya dari persentase kejadian, kemudian juga angka kematian, apalagi tadi itu datanya angka kematian, jumlah kasus, terus jumlah kasus baru gitu ya. Jadi harusnya itu ada scoring dulu di tabelnya, yang mana yang paling artinya untuk besaran misalnya dari segi jumlah kasus, yang mana yang paling tinggi kan itu mendapatkan skor tertinggi. Jadi skor tertinggi itu diberikan nilai seperti ini yang sesuai tabel panduan ini ya, ukuran masalah kesehatan ini. Jadi scoringnya itu 9 sampai 10 jika kejadian lebih dari 25. Ya, ini sudah di scoring tadi, Dok. Belum ya? Belum, Dokter. Oh, belum ya. Iya, belum. Sepertinya kita harus bikin tabel dulu. Ini yang untuk ISPA ini besaran masalahnya itu termasuk kategori skor berapa dari 1 sampai 10 itu. Dari segi besaran ini magnitudenya kan besaran masalahnya dari skor 9 sampai kalau 37% dari segi besaran masalah kan berarti 9 atau 10 gitu ya untuk ISPA. Untuk TBC juga di atas 9 ya. Karena tadi di atas 25 ya tabelnya itu. Ya, Dokter. Berarti bisa Mm-mm. 9 atau 10 ya, Dok ya? Iya, kemudian yang tadi Diare, berikutnya apa? Diare berapa itu, Dak? kalau diare itu berarti 7 atau 8 ya, Dok. Dia 20%. 20. Terus berikutnya ISK. Kita, kita itu 20 berarti 7 atau 8 ya, Dok. Mm-mm. Hepatitis juga Terus 7 atau 8. hepatitis. Ya, kemudian dari segi beratnya itu kan ada tadi keseriusannya itu, severity-nya. Ini dinilai dari biasanya angka kematian atau peningkatan ya, peningkatan kasusnya. Di data adanya apa peningkatan ya, Dok? Di data ada Peningkatan. peningkatan dan angka kasus kematiannya, Dokter. Mm-mm. Jadi biasanya kita lihat apakah segera harus diselesaikan gitu kan dampaknya terutama untuk kematian dan kualitas hidup. Jadi kalau di data ini meskipun jumlah kasusnya kalau ISPA tinggi tetapi kan angka kematiannya nggak ini ya, Nggak nggak ada banyak kalau ya. di data, Dok. Heeh. Mm-mm. Kalau di kasus nggak ada angka kematiannya. Oh nggak ada ya. Nggak ada, Oh Dok. ya Angka cuman kasus kematiannya baru itu ya. hanya kasus diare sama hepatitis. Berarti bisa dianggap low lah prioritinya kan untuk ISPA itu. Meskipun dia meningkat tapi kan tidak mengancam nyawa ya Ya, Dokter. istilahnya. Jadi bisa dianggap keseriusannya tidak terlalu tinggi nilainya ya. Ya, Dok. Kemudian yang diare karena ada angka kematian, terus ada kasus meningkat. Hmm. Bahkan ada yang meninggal karena diare dan balita meninggal akibat hepatitis. Jadi eh, mungkin skor diare dan hepatitis ini lebih besar daripada yang lainnya. Kalau TB mungkin sebenarnya serius karena meningkat dan mengancam nyawa juga atau menurunkan kualitas hidup juga sebenarnya, tapi yang diare dan hepatitis B itu lebih tinggi skornya dari TB.
Ini ada stunting lagi. Kasusnya lumayan kompleks. Jadinya sudah ini dok scoringnya. Hmm, apa tadi kategori keseriusan itu severity itu sangat serius, serius, relatif serius itu ya. Berarti yang diare, hepatitis itu bisa dibilang sangat serius gitu kan. Yang TB kategori serius. Kalau ISPA ya bisa relatif serius atau agak serius. Karena ini kan mungkin kalau puskesmas ISPA biasa ya, bukan yang ISPA COVID ya maksudnya. Siapa dong? Perkesmas. Mm-mm. Tulisannya. Perkesmas itu siapa? Mbak Dwi. Tadi Diare ini bisa 9 mungkin skor. Kalau severity. Hepatitis juga. dalam. Ya semoga nanti ada yang balik. Semoga berharap. TBC Siapa tahu ya mungkin antara 6-7 gitu dok. ISPA di bawah itu. Visibility ini dari segi sumber daya gitu ya, efektivitas penanganan ya. Coba dilihat lagi ini kasusnya. Penanganan. Data penyakit daerah yang besar meningkat, hanya data kategori termasuk menurunkan prevalensi penyakit tumor antemortem minimal 3-5% dalam waktu 3 bulan. Berarti stuntingnya juga tinggi ya dok. Ya, stunting. Tapi kan ini masih ini. Jadi kalau yang Mm-mm. berarti yang kematiannya paling tinggi kan si balita itu kan ini ya dok. Berarti hepatitis dulu Diare dan hepatitis ya. ya, dia di balita yang kalau diare 2. Berarti yang paling tinggi hepatitis ya dok. Pertama ya dok. Iya. Diare yang kedua. Terus stunting sama itu prevalensinya sembilan, 7, 8. Memang dari data berikutnya untuk penyuluhan tentang TBC, hepatitis dan diare masih kurang. Ya, tingkat pengetahuannya masih kurang. Jadi kalau yang meninggal ini bisa dianggap paling tinggi ya dok. Iya, Jadi karena mengancam nyawa. iya, diare 2 orang dan hepatitis 3 orang balita ya. Iya, Nah, jadi jadi keseriusan itu dinilai dari apakah ada dampak ya, terutama tadi kualitas hidup, meningkatnya angka kematian, rawat inap, kemudian ada masalah ekonomi, dampak ekonomi, berarti paling membutuhkan serius ini, maaf dok, penyakit ya, hepatitis ya. Kalau dilihat mm-mm, kan yang tiga balita yang meninggal hepatitis berarti paling serius mm-mm. hepatitis ya. Ya, itu sangat Kemudian serius makanya. Mm-mm. diikuti diare ya.
karena dia diare, 2 orang meninggal. terus TB, Heeh. TB Kalau TB di sini nggak dibilang ada yang meninggal ya. nggak ada, tapi kan dia dampak disabilitas dan ekonomi ya jadinya ya. Iya, iya dok. Dan apa namanya penularan di publik ya, kesehatan Iya. masyarakat ya. Jadi itu mungkin tadi sudah benar 7 atau 8 gitu ya, serius. Ya, yang ISPA tuh bisa agak serius atau relatif serius jadinya. ISK tadi ada juga masuk kemana tadi, Dok? Kemudian yang berikutnya itu efektivitas ini dinilai dari eh, ini kok kepotong ya isi tabelnya. Ukuran atas dan bawah untuk efektivitas dan beri peringkat masyarakat. Eh, beri peringkat secara relatif terhadap batas. Efektivitas intervensi. Hmm. Di sini maksudnya mungkin apakah tersedia pengobatan atau vaksin atau mekanisme atau metode pencegahan atau pengobatan yang efektif gitu kan. Jadi kalau tadi yang hepatitis, kita punya vaksin kan seharusnya. Dan Iya dok. efektivitas vaksin kan bagus ya, Iya, efektivitasnya ya. benar. Benar. Pengobatan Tapi yang kan kita kunjungan, kendalanya di sini kunjungan ke posyandu menurun dok. Iya, makanya berarti kan kita harus di sana jadinya nanti POA-nya Iya. mengadakan penyuluhan, mengadakan vaksinasi dan screening kehamilan kan, Iya. screening pada masa kan. Jadi yang di visibility ini scoringnya untuk efektivitas sumber daya yang ada kan kalau hepatitis bagus skornya ya. Kalau kita mau kejar dengan vaksin ya. Iya. Iya dok. Jadi yang ini hepatitis mungkin bisa tinggi skornya antara 9 juga kan. Kalau yang diare apalagi kan harusnya bisa ya karena obat kan ada pasti kan. Diare kalau bakteri atau virus kan semuanya bisa diobati seharusnya kan. Iya, Dok. Yang penting dia awareness datang pelayanannya itu yang harus. Tapi di sini kendala memang obat yang kurang dok. Kalau TB Di apa kecamatan diare? ini obat untuk Obatnya penyakit kurang. yang menular dan tidak menular. Mm-mm. Hmm. Obat untuk khususnya obat penyakit tidak menular dia kurang. Hmm. Terus apa lagi? Nah, kader juga hanya mendapat penyuluhan tentang DM yang paling sering. Tentang penyakit yang lain sangat minim. Ini yang kita tangani kan yang X kan, Kecamatan X kan. Pelayanan kita yang X kan, yang Y itu hanya pembanding ya. Iya, ini Saya semua nggak tahu. masalahnya di Kecamatan Ek, Dok. Iya, Heeh. di X ini ada banyak sumber daya sebenarnya. Fasilitasnya 2 puskesmas, home Iya, care. sumber Sebentar ya dayanya saya. banyak tapi kesadarannya kurang, Dok. Nah, itu dia. Jadi sebenarnya ini penyakit-penyakit yang bisa dicegah kan, tapi karena kurang edukasi sama screening kan sebenarnya. Jadi Iya, nanti Dok. plan of action-nya adalah di promkesnya itu sama screening, pencegahan primer sekundernya yang harus dibuatkan POA berarti. Iya.
Marilah kita berdoa. Eh, yang visibility ini diisi juga dok skornya. Baik, cukup kan? Makasih dokter. ISPA-nya belum diisi. Ya, kok yang di besaran diare itu hilang skornya lagi dok? Oh, udah diisi. Yang ISPA juga belum. Hepatitisnya 9 di isi visibility-nya. Hmm. Diare tadi 7 ya. Diare 7 di. Tapi nggak Kalau serius di tuh. kasur 56 ya dok ya? Tadi diare 56 ya dok? Nggak efektivitas apanya dok? yang Yang efektivitas visibility-nya diare dok. visibility. Oh ya, mungkin bisa 9 sebenarnya dok. Itu kan masalah Dari edukasi aja sebenarnya kan. gitu dok. Iya dok. Awareness-nya dia yang kalau artinya dari segi intervensi diare kalau ditemukan lebih awal kan bisa diobati. Harusnya misalnya dehidrasinya kan bisa diresusitasi, ada antibiotik. Ini di data dia bilang Kecamatan X jumlah puskesmasnya ada 2. Kemudian ada layanan home care, farmasi, pojok gizi, juga tidak pernah kekurangan obat-obatan, khususnya untuk penyakit tidak menular. Masalahnya adalah belum pernah mendapatkan penyuluhan terkait penyakit menular dan tidak menular, tetapi untuk DM sudah. Pengetahuan tentang stunting, hepatitis, TB masih kurang, diare masih kurang. Ya, jadi sebenarnya di sini personal hygiene, kesadaran ibu untuk pemeriksaan balita kan, kemudian kehadiran di posyandu yang rendah, kemudian dari masalah ekonomi, pemerintah pusat masih kurang ya, dukungan kebijakan ya, kemudian pendanaan, pelayanan kesehatan balita belum mencapai target. Ya, berarti sebenarnya artinya kalau efektivitas ini kan dari segi modalitas yang seharusnya kita bisa pakai ya, kalau itu tersedia gitu kan, seharusnya kan penyakit ini manageable gitu kan. Jadi kalau dia bagus, edukasi masyarakat dan dukungan sarana prasarananya seharusnya bisa gitu kan. Karena kan di daerah lain kayak kita di Jawa Bali kan diare sebenarnya udah nggak jadi masalah besar gitu kan.
Kalau hepatitis mungkin masih ya karena perilaku gaya hidup ya. Hmm, scoring efektivitas itu berdasarkan sumber daya, artinya kemajuan teknologi juga ya, visibilitas untuk diselesaikannya. Jadi bisa dah dihitung tuh Dok, kalau tabel yang visibilitas tuh sudah diisi semua. Coba dihitung yang mana paling besar skornya. Kalau coba dihitung yang mana paling banyak Dok nilainya Dok. A ditambah 2B kali C. Udah hepatitis ya. Diare 22. Diare, kemudian hepatitis, kemudian TBC, ISPA, ISK. Coba ini saya capture ke Prof. Andar ini. Saya konfirmasi cuma dijawab gampang non gitu. Sementara dianggap benar dulu Dok ya, itu silakan lanjut ke yang bawah-bawahnya dulu. Saya nunggu konfirmasinya Prof. Andar ini. Baik, Dok. Ya, lanjut ke yang ini dulu, objektif dan sebagainya. Isi online.
Silakan lanjut dok yang ini. Nanti keburu habis waktunya. Kayaknya yang hitung itu di grup juga banyak yang nanya fasilitatornya mungkin karena nggak ada contoh ya. Jadinya ini boleh lanjut ke yang berikutnya dulu. Ada piring nggak? Piring gede, putih gede. Nggak mau ya? Oh, daripada nggak bisa siswa. Hmm. Sama lu tuh kan obrolan sama kita aja ya, Jo. Kalau ngobrol sama dia orang tuh kemana-mana ya, Jo. Kenapa? Iya, ngomong. Rencananya. Dia sampai mana-mana. Dia orang tuh kalau berani. Barbar. Barbar. Bukan, kita kezet. Lucu nggak jadi. Terus ada beberapa event tuh kan mereka udah tahu ini kok bakal ada acara, bakal ada tamu, bakal rempong. Nggak nemu, nggak ada. Dan kan bagian jalan tuh kayak konsumsi bla bla bla. Nggak ada dia lo duduk di dalam kayak kemarin aja. Masuk dulu foto, kata gua. Saya nggak cukup pun masukin dia ke bawah. Ada sikap kayak apa ya? Dok, mohon maaf dok, untuk yang apa tabel penyusun goalnya itu masalah kesehatan kecamatan X itu mungkin kayak prevalensi penyakit menular tertinggi dijabarin kita tahu dokter ya. Oh Iya ya, dokter. Jadi dijabarin apa kasus prevalensi kayak ISPA diare dicantumin, terus kurangnya edukasi kesehatan bagi kader, seperti itu bukan dok, atau kurangnya screening kesehatan. Terus nanti goalnya itu bisa satu satu aja nggak dok dari semua permasalahan itu satu goalnya jadi menurunkan prevalensi penyakit menular dan tidak menular gitu atau bagaimana dokter? oh yang ini goal yang di per kasus atau per masalah ini kan goal per masalah dulu. Ya kan masalah kesehatannya adalah tadi ini personal hygiene, dukungan sarana prasarana. Mungkin yang faktor langsung dulu ya, Dok. Kayak misalnya tadi ada posyandu, partisipasi posyandu, kemudian juga tadi kesadaran ibu belum baik ya untuk membawa anaknya berobat ya. Kesadaran kesadaran ibu untuk membawa balitanya ke layanan ya. Kemudian apa tadi lagi tuh?
faktor Ibu hamil ekonomi juga ya. sih. Ya, pemeriksaan ibu hamil juga tadi rendah ya masalahnya ya. Ada nggak tadi ya? Apa di kabupaten sebelah? Saudara ibu hamil, jumlah balita yang hari posyandu, ekonomi ya, masalah ekonomi. Kalau ekonomi Tadi ya dukungan kebijakan kan, kemudian dukungan pembiayaan yang kurang ya. Nah, tapi kan yang bisa dikerjakan oleh kita langsung, goalnya tergantung tadi nanti dari visibilitas kita tuh mau yang mana dulu kan yang dikerjakan. Nah, kalau personal hygiene ini kan bisa kita sendiri bisa melakukan edukasi kan, misalnya goalnya berarti jadinya eh, meningkatkan perilaku, pengetahuan dan perilaku hygiene dan sanitasi lingkungan gitu, misalnya pada ibu balita. Jadi dibuat dulu yang spesifik ini. Nah, sebenarnya goal besarnya nanti kegiatannya baru menurunkan menurunkan penyakit menurunkan menular prevalensi ya. ya dok ya. Ya, Mm-mm. menurunkan prevalensi Iya, penyakit menular dan tidak menular. iya. Mm-mm. Kalau ini kan tadi karena fokus penyakit menular aja ya dok datanya. Jadi penyakit menular ya. Meningkatkan pengetahuan dan perilaku ibu terkait tadi hygiene, sanitasi, perawatan perawatan pada masa kehamilan, perawatan balita. Terus kalau masalah ekonomi itu kan bukan ranahnya kesehatan. Nah, itu sebenarnya kalau ekonomi harus kerjasama lintas sektor ya. Kalau dukungan pembiayaan dan kebijakan kan advokasi berarti kan. Kalau yang dukungan sarana dan prasarana itu diisi aja mungkin ya dok ya. Kelengkapan sarana dan prasarana kesehatan untuk lebih melengkapi sarana dan prasarana kesehatan. Iya, untuk itu harus pemerintah kan. Kalau Tadi untuk partisipasi, yang stunting nggak di situ. Di tabel tuh nanti tambahin yang stunting. Nah, ini melengkapi ini eh, puskesmas bisa ya, langsung ya, atau harus ada dari pemerintah melengkapi sarana itu. Kesehatan. Ya, berarti bahasanya kan mengusulkan mengusulkan ini kan, mengusulkan untuk melengkapi sarana prasarana
kepada dinas kesehatan gitu kan. Ya, bisa. Kesadaran itu edukasi juga. Kesadaran ibu hamil, partisipasi posyandu. Berarti yang partisipasi posyandu itu goalnya meningkatkan partisipasi kan? Meningkatkan partisipasi posyandu. Berikutnya yang objektif. Objektif.
Mohon maaf dokter, kalau untuk tenaga kesehatannya itu bisa menjadikan masalah kesehatan nggak yang dokter kurangnya apa pelatihan? Sebenarnya dibilang expert jasnya juga enggak, tapi dia apa namanya ditanyakan pada banyak Itu yang bocor siapa ya? Oh ya. SD kan Eh, itu skor oh, Kalau untuk tenaga eh, kesehatannya bisa dimasukkan tenaga nggak ya dok ya? kesehatan. Boleh jadi kendala SDM ya, kemampuan SDM. Ya. Hmm. Mbak Tina, dokter Tina. Ya, Dok. Tenaga kesehatannya ditambahin lagi dok. Keren izin Dokter Ardiana. Ya, dok. Ditambahin di mana ya, dok? Di bawahnya dukungan pembiayaan mbak. Apa, Mbak? Apa ya? Apa sih tenaga kesehatan apa sih SDM tenaga kesehatan yang kurang atau gimana dokter bahasanya dok? Ke tabel berikutnya aja kayak gimana dok? Atau masih kurang dokter? Kayaknya udah semua dari kasus itu, Dok. Langsung ke ini ya dok ya, faktor resiko ya dokter ya. Mm-mm. Em, saya kok agak ini ya, belum tadi saya nggak ikut kuliahnya. Yang masalah kesehatan dan goal di atas ini sebenarnya yang skupnya lebih luas ya harusnya ya. Jadi tadi kan masalah kesehatan adalah tingginya kasus eh, apa namanya tadi hepatitis, Diare. diare, TB gitu kan yang utama yang mau kita beres. Terus goalnya menurunkan prevalensi. Sepertinya kalau goal itu hanya eh, yang lebih luas ya, cakupan yang lebih besar atau target akhir ya, target akhir. Nah, seharusnya yang detail ini kayaknya ini harusnya faktor resiko ya, Dok. Yang kita buat personal hygiene, dukungan sarana ini masuk tadi ke yang tabel berikutnya. Oh Faktor iya resiko, faktor resiko dokter. faktor resiko dan objektif. Jadi kebalik nih, tabel yang ini ke bawah ini nanti yang di atas ini isinya yang masalah kesehatan utamanya tadi hepatitis, diare, TBC. Kalau ISPA rasanya di mana-mana tinggi ya, bukan kalau kecuali COVID ya. Kalau COVID-nya tinggi baru.
Hmm, Su. Ya ampun. Dokter, dok, dokter Putu. iya dok. Eh, kalau untuk yang menyusun goal itu kan masalah kesehatannya dimasukin apa kejadian angka kejadian ya dok ya kayak ISPA, TB, diare, ISK dan hepatitis. Goalnya itu dibuat satu aja nggak menurunkan angka prevalensi penyakit semuanya gitu dok samain. Boleh dokter. Iya boleh. Mau di Berarti merge lanjut ke maksud. bawah. Mm-mm. Berarti lanjut ke bawah ya dok ya. Iya. Atau kalau mau buat spesifik per penyakit juga bisa kan. Menurunkan angka prevalensi penyakit hepatitis. Terus diare, terus di Kopas bisa juga sih. Kalau mau goalnya lebih spesifik ya. Kan tadi ada diajarin yang smart itu kan. Ini hepatitis apa sih B ya? Oh, nggak dicantumkan sih dok di Oh nggak dicantumkan. oh, enggak. Karena ada banyak soalnya hepatitis. Iya dokter. Hepatitis B sih kayaknya kalau balita ya. Yang ada vaksinnya kan hepatitis B. Kalau A eh, ada sih vaksin, cuman kan di prioritas nasional enggak ya. Benar. Hanya opsional ya yang hepatitis A. Hmm, Terus yang untuk masalah yang di apa bisa dimasukkan nggak dok yang ini dok apa prevalensi stunting pada balita yang tinggi hmm, boleh dok. Itu kan tadi ada juga di masalah atas belum kesehatan diisi ya. Di tabel di atas belum diisi ya. di nomor 6 ya dok ya. Stunting ya. Bukan dokter yang menyusun goal tadi dokter. Iya. Ya maksudnya yang di tabel analisis Pol itu juga belum masuk stunting kan? Nomor 6. Karena stunting status gizi juga faktor resiko dari penyakit infeksi kan? Itu berarti 6 ya mbak ya. Iya dok ya. Mm-mm. Stunting Ya, yang keenam.
Mm-mm. Bilangnya dikasih nomor 6 Mbak Ardiana. Udah ada itu. Maksudnya nilai scoringnya, magnitude-nya berapa tadi? Skor skor besarannya berapa stunting? Tadi itu dia 3% Eh, dokter. 3%. 3% ya. Berarti 30 dok. 30 ya. 30. Betul. Data stunting 2019 30 meningkat menjadi 31 tahun 2022. Ya dok 31. 30 dok. 30 31. Kalau nasional 30. Berarti di angka 3 atau 4 ya dokter ya. Iya. Ini ada DM dan stroke juga. Harusnya ditulis ya. DM 18%, stroke 18, 15%. struknya 15. Mbak Diana, stuntingnya berarti ditulis ini ya dok ya, 4 ya dok. Skornya 4 ya. Yang ini, severity-nya Mbak, yang itu tetap 6. Sebenarnya severity-nya 4, disability-nya Disability itu kalau ngomongin Papua memang ininya ya. Memang kebijakan emang pemerintah sih yang serius dok. sektor lain itu stunting itu kerjaannya sebenarnya. Karena pangannya yang nggak ada gimana caranya ya. Stuntingnya ditulis 30 Mbak Ardiana di nilai akhir prevalensi. Kita sampai jam berapa ya ini? Terus Keburu ditarik nanti lagi gitu. DM, DM dibuat 7 Mbak. DM 7, terus severity-nya 18%. Berarti 2 Mbak. Severity-nya 2. Severity-nya 2 Mbak. Sampai jam 12 dok. Nanti istirahat Severity terus mulai 2. lagi setengah 2. Oh iya. Disability AT hipertensinya 15% Mbak Ardiana. %. Ini 8. 8 sama 2 Mbak. 2. 2 juga Mbak Ardiana. 12 berapa? 13 itu 2 Mbak, 12. Ntar setengah 2 atau setengah 4 ya dok? Lanjutnya. Setengah 3 Setengah kayaknya dok. Setengah 3 3. sampai setengah 2 sampai jam 4 nanti dok. Setengah 2 WIB. Iya. Saya agak bingung sama waktu saya sendiri. Iya, kalau dokter nanti setengah 3 Setengah 3 waktu sampai Bandungnya. ya, Sampai waktu Bali. sampai jam 5 kalau waktu Bali. 3 sampai jam 5. Iya. Ya. Oke. Kalau kami setengah 2 di sini nanti. Kayaknya ntar saya Sampai jam bisa 4. sambil di jalan juga jadinya. Karena jadwal jemput dan antar les. Baik dok. Dokter kami kayaknya yang pertemuan hari ini agak belum paham ya dokter ya. Nggak apa-apa dibuat dulu dok. Nanti kan pada Oke. saat pleno ditanyakan lagi betul apa enggak. Kayaknya Prof. Andar ini juga masih sibuk. Oh baik Belum dok. dibalas. Belum dibalas ininya. Nah kalau yang ini kan yang intervensi ini kan sebenarnya udah sering bikin kan program. Goal goal programnya kan menurunkan ini kan penyakit-penyakit ini. Terus yang objektif tadi kan sudah dianalisis tuh faktor-faktor resiko yang bisa kita selesaikan kan. Berarti
Ke bawah lagi ini apa sih? Di bawah ini selain Sun objektivitas. objektif Faktor ini kan resiko objektif. kayaknya objektif ini yang nomor 1 ini dihapus tuh. Yang Kan personal personal hygiene masih hygiene. kurang. Enggak, itunya udah benar. Cuman ininya yang Berapa menurunkan detik? prevalensi itu. Oh, Kan yang itu nomor udah di 1 dok. atas. Nomor satunya dihapus. Menurunkan Satunya prevalensi. dihapus. Jadi Jadi nomor langsung 2 jadi meningkatkan nomor pengetahuan. meningkatkan. Nomor satunya di delete dok. Mm-mm. Ini kayak kita udah mau Ya, dipindah paling grup. tinggal beberapa detik lagi Iya. dok. Ini udah 12 ya? Ini udah selesai kan? Iya dok. Nah, tadi yang tentang DM stroke itu apa faktor resikonya ya? Ada nggak disebut ya? Nggak ya? Enggak dok. Ada dokter. Nggak ada ya? Nggak ada ya? Ya udah berarti ini harusnya udah semua ya. Di bawah ada lagi dok? Pertanyaan berikutnya nggak ada. Udah ada dokter. Oh, rencana intervensi. Nah, ini berarti mau rencana intervensinya apa? Kemudian eh Dokter Dian. Terima kasih Dokter Yeti. Terima kasih Terima kasih Dokter Iman. absensi. Sama-sama Sampai ketemu Terima siang. kasih. Terima kasih. Terima kasih dokter Putu. Iya. Peserta lainnya Besok insya Allah bisa. absen. Absen ini. Dokter Yeti. Terima kasih Dokter Yeti. Istirahat dulu ya, lanjut nanti kedua. Di link ini ya dok? Terima kasih Dokter Ya, Yeti. di link ini dok masih sama linknya. Oke, berarti nggak usah keluar ya dok? Iya. Keluar dulu lah. Boleh keluar juga Panas dulu dokter ya. lah. Istirahat ya Dokter Yeti. Nanti lanjut jam 2. Dok, izin keluar Jam dulu 2 ya ya. dok ya. Jam 2 ya dok? Iya dokter. Keluar ya dok. Jam 2 ya. ya. Absensi? Jam 13.30 ya. Setengah 2, 13.30. Setengah 2 dok. Oh, setengah 2 ya? Iya. Oke, baik. Ada Terima absensi kasih. belum ya dok? Udah tadi. Sudah. Absensi ada. Oh, Izin belum. keluar ya Mbak Grup. Ulia. Izin live dulu Absen- dong. absensi. Terima kasih. Foto. Dokter Mira ngapain dok? Hah dok? Serius. Ya keluar dulu yuk. Dulu nih kita. Lagi absen. Enggak, saya enggak mau video, saya maunya foto. Video. Hah? Adanya video. Masuk Iya. lagi yuk ke break room. Iya dok. Tanggung dok. Yuk masuk lagi yuk, blok 11. Tinggal. Yuk. Lagi dok. Boleh nggak? Masuk Iya, masuk break room yuk. Tapi Masih nggak ada ada pilihan break room ya? Ada Mbak? break room-nya. Kita Nggak ada, kerjakan Dok. di sini aja. Dok, ada pilihan break room dok. Nggak ada. Ada. Di mana? Ada. Di mana? Ada dong. sendiri ya dok. Nggak ada. Di mode, di mode, dokter klik mode deh. Di saya ada kok. Izin live Ada ya, di itu Mbak di Ulia. more ada. Nggak ada More di di more more. ini record caption dok. Nah, notes whiteboard preset to file. Oh, Ya. titik 3 itu ada aku. Kalau yang co-host ada dok. Oh, iya. ikos. Masuk sendiri dong. Nggak ada temannya nanti kalau cuma hostnya doang. Nggak ada dia. Dan nanti Ada, kita Dok. selesaikan Dokter Ipa kita sebelum tinggal apa ya dikumpul. belum? Tinggal monitoring sama rujukan. Nah, tuh nggak ada tuh. Nah, ya. Rujukan. Sama monitoring. Iya, monitoring. Yuk kita selesain bisa Dokter Ita. Ayo dok. Di sini. Keluar dulu dok, sholat. Ya. Belum kita dok. Belum azan. Masih 30 menit kalau di Pekanbaru. Oh, sini Oh udah. iya, sholat. Tanda tangan infus udah. Mana ini Bisa share di statusnya? sini kah? Jadi malu. Nanti aja dok, nanti kita lanjutkan di kedua ya. Oke. Baik dokter. Yuk. Kita istirahat dulu. Tapi
Kita belum sholat ini nanti masih 30 Dok Sri, menit lagi. share di saya Dok Sri. Hmm? Dia ada minum obat nggak, Des? Monef atau rujukan dokter? Kita. Dokter Sri, mute. Dokter Swanti kita tadi sampai mana? Sampai monef atau Rujukan dan monitoring ya. Rujukan dan yang belum. monitoring, Dok. Tinggal 2 baris dari bawah, Dok. Oke, rujukan dan tata laksana ya tadi ya. Rujukan dan Iya. tata laksana kasus TB yang Iya. ditemukan. Rujukan itu begitu kasus TB ditemukan. Ya. Terus minggu ke menjamin 10% ya, menjamin 10% kasus TBC yang ditemukan mendapatkan pengobatan sesuai dengan standar. 10% ya? Ya, minimal Ya, Dok. 10%. Ya. Bisa di minggu 10 sampai 14 ya, karena kan kita 6 bulan ya. Dilakukan minggu ke 10 sampai 14. Penanggung jawabnya puskesmas, Waskes rujukan. Karena dia di situ ada puskesmas satelitnya. Indikatornya 10% pasien TBC memulai pengobatan ya dalam 7 hari setelah diagnosa. Oke, sarananya obat TBC-nya udah ada ya, obat TBC tersedia dari puskesmas, SOP rujukan, transportasi jangan lupa. Iya. OAT, transportasi, Dokter Sri. Formulir rujukannya.